الله وآله وأصحابه ومن الأدن جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهرة وابنيها الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهما الجميع وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا للإيمان واليقين والرضاء والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظه الإيمان والوفاة عليه إنه رحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شر لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب ما يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بإشرة سيدنا المرسلين خصوصا خديجة الكبرى الذي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بإستة رسول رب العالمين. أما بعد. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang bermukim di Mekah ada hajat supaya dikabulkan, maka bermalam ia di kubah Sayyidah Khadijah selama 40 hari. Manakala selesai 40 hari, kabullah hajatnya. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Mekah mempunyai anak sakit keras, tidak mampu untuk mengobati. Manakala dilihat anaknya bertambah sakit, maka ditinggalkan anaknya dan menuju ia akan makam Sayyidah Khadijah dan bersedekah ia semampunya. Kemudian menuju kubah Sayyidah Khadijah serta bertawassul ia kepada Sayyidah Khadijah. Manakala kembali ia ke rumah, ia dapati anaknya sadar dan baru pulih sehat. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Mekah yang kaya raya menjadi miskin sampai untuk makan pun tidak mampu membeli. Maka menujulah ia akan makam Sayyidah Khadijah dan membaca Fatihah ia untuk Sayyidah Khadijah. Maka ketika kembali ia datangi jalan, hasillah maksudnya dan mudah sekali orang urusannya. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ada seorang ahli Mekah pergi ke pasar dan berhutang pada kawannya akan dinar. Ketika didatangi pasar, hilanglah dinar itu, maka menuju ia akan kubah Sayyidah Khadijah dan membaca ia akan Fatihah. Manakala kembali ia ke rumah, ia dapati kawannya ada di rumah dengan membawa dinar itu di tangannya. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ada seorang ahlu Mekah sakit, lumpuh dan hampir mati. Banyak sudah menggunakan harta untuk mengobati penyakitnya. Dan
Dokter juga tidak mampu lagi mengobati, maka menyuruh oleh sebagian orang yang solihin supaya bertempat ia di makam Sayyidah Khadijah. Kemudian tidak berangkat ia dari makam Sayyidah Khadijah, melainkan sehat dan kembali seperti biasa. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bahwa seorang pembesar yang adil dan pemurah duduk di muka rumah, tiba-tiba datang ular melilit di lehernya. Maka berteriak ia dengan suara yang khudu' membaca, "Ya Khadijah istri Rasuli Rabbil Jalil." Maka ular itu dengan khudu' dan tunduk berpindah pergi ke tempat ia datang. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Mekah kehabisan uang, kemudian menujulah ia ke makam Sayyidah Khadijah, membaca Fatihah, dan selama manakala kembali ia daripada makam itu, tiba-tiba ada orang yang memberi uang padanya, maka mengucap alhamdulillah ia karena berkah Sayyidah Khadijah. Saya buka ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya pulang dari sini langsung dapat rezeki yang besar. Yang menjawab salam saya yang masih sendiri, yang bujang, ibu-ibu yang janda, pulang dari sini dapat jodoh. Kurang keras aminnya Bu, kurang keras. Kok yang amin banyak ibu-ibunya ya? Oh amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru keras jawabannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan salam takdim saya kepada sahibul hajah Ibu Hajah Fatimah dan kepada para pengurus panitia majelis milenial ini. Terima kasih sudah jerih payahnya atas terlaksananya acara ini. Untuk para syaraif yang ada di sini, ibu-ibu yang belum kenal, kenalan sama saya ya. Khadijah Hasan Al-Hinduan. Yang sudah kenal, alhamdulillah bisa bertemu lagi kita Bu ya. Semoga kita semua dan para hadirin yang ada di sini, ibu-ibu, adik-adik, nenek-nenek ada nggak? Ada juga ya nenek-nenek. Alhamdulillah. Semoga apa yang diniatkan untuk hadir di majelis ini terkabul. Mendapat syafaat dari Rasulullah dan barokah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan mendapat apa Bu? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahdan ketika itu Khadijah berusia 15 tahun. Dia mendengar ada seorang bayi laki-laki yang dilahirkan, yang tak lain adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi Bu, Khadijah, Sayyidah Khadijah ini berteman dengan Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah. Dia berkawan. Jadi pada masa itu, orang pada masa itu tuh menikah pada usia yang sangat muda.
Jadi pada usia 15 dia sudah melahirkan. Datanglah Khadijah dan teman-temannya menjenguk bayi tersebut. Ketika datang dia dapati bayi tersebut, dia terketuk dalam hatinya. Ya Allah, seandainya bayi ini, aku ini terlahir di masa sekarang, aku akan mengawani, menemani bayi ini sampai semua habis waktuku untuknya. Dan subhanallah, oleh Allah bukan aja dia dijadikan teman bermainnya, tetapi dijadikan apa, Bu? Teman hidupnya. Setelah itu Khadijah ketika berusia antara 9-10 tahun dia bermimpi. Sayyidatuna Khadijah bermimpi ada satu cahaya yang sangat kuat cahayanya, Bu, seperti cahaya matahari dan seperti bulan jatuh ke bumi dan tepat di kota Mekah. Dan cahaya tersebut jatuh di hadapan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Setelah dia bangun dari mimpinya, dia terkejut dan lari menemui saudara sepupunya bernama siapa, Ibu? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah laki-laki yang sudah tua, usianya beda jauh dengan Sayyidatuna Khadijah. Ketika itu Sayyidah Khadijah berusia antara 9-10 tahun. Sedangkan Waraqah sekitar usia 40 tahun. Jadi Waraqah ini, Bu, seorang ahli kitab. Keluarga Khadijah ini, Sayyidatuna Khadijah ini, keluarganya terkenal orang-orang yang alim. Artinya orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang disegani. Datanglah Sayyidatuna Khadijah ke sepupunya tadi Waraqah dan dia menceritakan semua tentang mimpinya. Dia bercerita semua tentang mimpinya kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian kata Waraqah, "An sadaqti fi ma qulti ya Khadijah," seandainya wahai Khadijah apa yang kamu impikan itu benar, yusab ayyushab an-nabi hadil ummah, maka akan terutuslah Nabi di akhir zaman ini. Adzan ya. Kita dengarkan adzan dulu, Bu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Enggak terlalu dengar yang Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salatil qaimati sayyidina Muhammadan wasilatul fadilah sarafad darajatal aliyatul rafi'ah wa bahtu maqama mahmudan allati wa'tainaka la takhliful mi'ad rabbi ighfir li wa li walidayya 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 rabbi ighfir li wa li walidayya
Sampai di mana tadi, Bu? Sampai di mana tadi, Bu? Iya. Tahu saya, Bu. Cuma saya ngetes ibunya, masih ingat gak? Fokus ya, Bu ya. Sebentar, Bu ya. Yang ngantuk bisa makan permen, yang dapat HP dimatiin dulu ya. Akhirnya apa kata Dewa Waroko tadi? Ya Khadijah, ansadakti fima qulti, seandainya apa yang kamu impikan itu benar, maka akan terutus seorang nabi di zaman ini. Dan nabi tersebut akan keluar dari rumah kamu. Artinya engkau adalah calon istri seorang nabi tersebut. Mendengar itu Khadijah langsung dia berbunga-bunga hatinya, senang dan selalu berdoa kepada Allah agar semua mimpinya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya berselang waktu ketika teman-temannya sudah banyak yang menikah, usia Khadijah sudah remaja. Suatu hari Khadijah pergi tawaf ke Mekah. Khadijah ini mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, ya, agama Nasrani. Dia termasuk seorang wanita yang keluarga yang taat beribadah. Ibadahnya sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia melakukan tawaf sambil dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah ya Allah mimpi saya ini, semoga menjadi kenyataan. Semoga Nabi yang kau utus nanti adalah bisa menjadi suami hamba, ya Allah. Sambil melakukan tawaf dia selalu berdoa dan selalu meminta kepada Allah agar semua yang dia impikan itu menjadi terwujud. Setelah melakukan tawaf, Khadijah kembali lagi kepada teman-temannya, perempuan-perempuan, kumpul wanita-wanita Quraisy seumuran dia, berkumpul dia kembali. Gak lama kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki dari luar kota, seorang laki-laki tua, kakek-kakek tua, dan laki-laki tersebut dikenal sebagai seorang ahli kitab seperti sepupunya tadi, seperti Warokoh. Tiba-tiba dia berteriak, ya ma'syaran nisa'il Quraisy, Ismail, katanya, wahai perempuan-perempuan Quraisy, dengarkanlah aku. Yusab an-nabi hadhil ummah, akan terutuslah nabi di zaman ini. Man minkunna yakunu zaujata falyatajahhaz. Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadi istrinya, maka bersiap-siaplah kalian. Teman-teman Khadijah yang tadi itu, Bu, tertawa, dia menertawakan, siapa sih orang ini pikun kali ya, teriak-teriak ngomong jadi istri Nabi gitu. Tapi tidak dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah mendengar itu berbunga-bunga hatinya, ya Allah, kok seperti diijabah doa saya ini. Barusan saya bertawaf untuk minta kepada Allah, tiba-tiba datang laki-laki tersebut berteriak. Dia semakin kundah kulana, semakin senang Khadijah hatinya, seakan-akan mimpinya menjadi kenyataan. Berselang waktu, lama-lama temannya sudah pada menikah, satu menikah. Datang juga seorang laki-laki melamar Khadijah, tapi dia perhatikan kok kayaknya bukan nabi, tolaknya. Khadijah menunggu siapa, Bu? Menuju nabi seperti mimpinya. Datang lagi seorang melamar dia lihat ciri-cirinya, nggak ada ciri-ciri nabi sama sekali, gitu. Ditolaknya kembali. Kemudian akhirnya sampai berapa kali datang orang melamar dia tapi ditolak, dan diputuskan oleh keluarganya untuk menikahkan Khadijah dengan seorang laki-laki yang bernama siapa, Bu? Suami Khadijah yang pertama, Sayyidatuna Khadijah yang pertama, Abi Hala. Dan dengan Abi Hala ini Khadijah mempunyai 2 orang anak yang bernama
Hindun dan Hala. Dengan Abi Hala ini Khadijah lumayan hidup dia sekitar 10 tahunan sampai ditinggal mati oleh Abi Hala. Dan tak lama kemudian dia menikah lagi dengan Atik bin Ais. Atik bin Ais ini seorang yang kaya raya, saudagar. Dia mempunyai perniagaan yang sangat luas. Akhirnya dia menikah dengan Sayyidatuna Khadijah dan mendapatkan seorang anak perempuan yang diberi nama Hindun juga. Jadi Sayyidatuna Khadijah punya 3 orang anak, Hala, Hindun, dan Hindun. Bingung nggak Bu manggilnya sama-sama Hindun? Bingung nggak? Kalau kita bingung ya Bu ya. Tapi kalau orang Arab tuh, biasanya orang Arab sini tuh, dia memanggil anak berdasarkan nasab abahnya, nasab orang tua laki-lakinya. Jadi manggilnya bukan nama anaknya Bu. Ya binti Hala, ya binti Atik, gitu ya Bu ya. Jadi nggak bingung gitu. Walaupun berapa anaknya, kalau namanya sama yang dipanggil kan abahnya ya. Akhirnya nggak lama kemudian Khadijah ditinggal mati juga oleh Atik bin Ais ini Bu. Dan Atik ini meninggalkan banyak harta dan perniagaan, perusahaannya itu Bu banyak sekali. Sayyidah Khadijah ditinggalkan oleh suaminya itu, dia tidak tinggal diam, dia melanjutkan perniagaan suaminya itu sehingga semakin luas, perusahaannya semakin luas sampai ke mancanegara, antar lintas negara Bu, terkenal sampai dia dikenal sebagai bangsawan yang kaya raya. Hartanya itu 2/3 kota Mekah itu sudah menjadi miliknya Bu. Jadi Sayyidatuna Khadijah ini seorang janda yang kaya raya, yang sangat dermawan. Jadi di kota Mekah itu apabila orang yang mendapat kesulitan itu selalu dia mendatangi Sayyidatuna Khadijah. Misalnya ada seorang ibu ditinggal suaminya, mempunyai anak, dia tidak mampu memberikan makan anak-anaknya, dia datang ke Sayyidatuna Khadijah. Dan Sayyidatuna Khadijah menafkahi anak tersebut dan ibunya sampai dewasa, sampai dia benar-benar mampu. Jika ada seorang pedagang yang jatuh dagangannya, dia lagi lagi rugi pedagangannya, datang dia ke Sayyidatuna Khadijah. Dan Sayyidatuna Khadijah dengan senang hati selalu membantunya sampai perdagangannya kembali normal. Begitulah Sayyidatuna Khadijah menghabiskan hartanya dengan membantu semua anak yatim, para janda, para fakir miskin, dan para pedagang-pedagang yang sedang mendapatkan kesulitan. Sehingga Sayyidatuna Khadijah dijuluki oleh warga Mekah sebagai Sayyidatun Niswan, artinya wanita yang berwibawa. Juga dijuluki sebagai Ratu Mekah. Kenapa dijuluki Ratu Mekah? Karena dia adalah seorang wanita yang sangat cantik parasnya Bu. Sangat cantik parasnya, tidak ada nomor 2 selain Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dan juga dia mendapat julukan dari Allah. Ada yang tahu? Julukan dari Allah ibu-ibu? Dan mengantuk nih. Sayyidatuna Tahirah. Artinya wanita yang disucikan oleh Allah, karena dia tidak mengikuti cara-cara wanita Quraisy pada zaman dulu. Wanita Quraisy zaman dulu tuh jahiliyah, bodoh. Jadi sangat tidak berakhlak. Sementara Khadijah tidak sama sekali. Dia menjaga kehormatannya sehingga dijuluki sebagai Sayyidatut Tahirah. Dan juga disebut juga apa Bu? Dari Allah julukannya Sayyidatul Barakah, wanita yang selalu diberkahi oleh Allah. Begitu hebatnya Sayyidatuna Khadijah Bu, terkenal. Siapa yang nggak mau Bu dilamar sama Sayyidatuna Khadijah seperti itu? Dan ibu jangan bayangkan
Khadijah ini usia 40 tahun seperti janda ibu-ibu zaman sekarang ini. Beda ya Bu ya. Sayyidatina Khadijah itu 40 tahun tapi keberadaannya dia seperti gadis yang baru berusia 13 tahun. Subhanallah. Makanya dia disebut Ratu Mekah. Tidak ubahnya dia sebagai gadis yang berusia 17 tahun. Akhirnya tibalah Khadijah ini ibu kehilangan pegawainya yang sangat dia percaya. Pegawainya itu entah berhenti atau entah pulang kampung atau gimana. Akhirnya Khadijah ini kebingungan untuk mencari penggantinya. Datanglah dia kepada sahabatnya. Siapa nama sahabatnya ibu-ibu? Nafisa binti Umayyah. Datang dia, wahai Nafisa, aku ini butuh sekali seorang pegawai. Karena pegawaiku ini sudah berhenti. Ditanya lagi oleh siapa? Nafisa, wahai Khadijah, kamu butuhkan pegawai yang seperti apa? Yang tampan, yang muda, atau yang jujur? Saya perlu pegawai yang jujur. Oh, yang jujur. Berarti ya Al-Amin, katanya. Iya, saya memang butuh Al-Amin. Ya udah, berarti saya akan hubungi Al-Amin. Siapakah Al-Amin itu? Katanya Khadijah. Siapa Al-Amin itu? Al-Amin itu anak teman kita dulu. Sayyidatina Aminah yang kita tengok waktu dia lahir. Bu, kalau sekarang gimana Bu? Kalau sekarang calon suami kita masih bayi berondong. Tapi keadaan Khadijah jangan dibayangkan seperti yang tadi Bu ya, masih muda beliau. Berangkatlah Sayyidatina Khadijah. Siapa tadi? Sayyidatina Nafisa ke Rasulullah. Dia mendatangi, ya Muhammad, ini kamu diajakin nih kerjasama dengan Khadijah. Mendengar nama Khadijah, kan sudah masyhur oleh Khadijah. Rasulullah keadaan ekonominya waktu itu sebetulnya sudah agak lumayan, tapi masih di bawah kekayaannya Sayyidatina Khadijah. Cuman Rasulullah itu masih mempunyai tanggungan siapa Bu? Ponakan sepupu-sepupunya dari anak pamannya Abu Thalib. Rasulullah kan dipelihara oleh pamannya ya Bu ya. Pamannya benar Abu Thalib yang mempunyai anak yang banyak, sehingga Rasulullah mau tidak mau dia ikut menjadi tulang punggungnya. Dengan itu Rasulullah langsung mengiyakan dan dia berangkatlah ditemani oleh temannya Maisarah, pegawainya Khadijah, orang kepercayaannya Maisarah ya. Berangkat ia membawa dagangan Khadijah sampai berjalan di sana. Setelah itu beberapa hari kemudian kembalilah Maisarah bersama Rasulullah SAW. Sampai di rumah Khadijah, Maisarah tergopoh-gopoh mendatangi Sayyidatina Khadijah. Ya Khadijah, ya Sayyidatina Khadijah, dagangan kamu laris keras gitu. Orang-orang semua yang melihat Akhinal Quraisy ini, siapa Akhinal Quraisy ini Bu? Rasulullah SAW. Akhinal Quraisy ini seakan-akan dia selalu ingin membelinya dan dia tidak lagi menawar berapa harganya. Seakan begitu dia melihat muka Rasulullah, dia selalu ingin membelinya. Dan banyak keanehan yang diceritakan oleh siapa Bu? Maisarah atas perjalanannya dengan Rasulullah SAW. Kemudian kita baca salawat dulu ya sebentar ya, biar nggak ngantuk ya ibu-ibunya nih. Boleh dibantu Bu baca salawat dulu. Ya Hamad, ya Manan, ya Qadim al-Ihsan, Bahrul Jud
boleh minum deh. Masih siap dengerin cerita saya ini? Qasidah Sayyidatuna Khadijah? Harus siap. Sudah jauh-jauh datang ke sini ya. Semangat ya Bu. Semangat. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, setan kuat Bu. Tindain mata kita ya. Sampai mana tadi ibu-ibu? Cerita dari Maisarah tentang keanehan-keanehan yang dialami oleh Maisarah ketika berjalan dengan Rasulullah SAW. Jadi di tengah jalan itu Bu, Maisarah mendapati keanehan. Jalan setiap langkah yang dijalani oleh Rasulullah yang tadinya gersang itu menjadi hijau, menjadi dingin. Dan di atas kepala Rasulullah ini tidak lepas dari awan yang selalu melindunginya. Pertama, dia kira si Maisarah itu, awan itu melindungi dia. GR Bu, Maisarahnya GR, dia kira dia yang melindungi awannya. Akhirnya dia menjauh dari Rasulullah. Lah, kok awannya nggak ngikutin saya ini? Katanya, kok awannya nggak ngikut saya? Ternyata awannya mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah. Gitu. Jadi Khadijah, setiap perjalanan itu banyak sekali yang saya alami keanehan-keanehannya. Tapi tidak itu aja ya Khadijah, ya Sayyidatuna Khadijah. Saya akan memberikan sesuatu hal yang sangat penting yang akan kamu ketahui. Jadi ketika arah pulang, Rasulullah bersama Maisarah itu beristirahat di bawah pohon, menghilangkan lelahnya. Dia tiduran Bu ya, tiduran sebentar, dan di situ ada satu aja di daerah situ rumah, tidak ada rumah yang lain. Ketika Rasulullah hendak memejamkan mata untuk istirahat, tiba-tiba datang seorang laki-laki keluar dari rumah tersebut mendatangi Rasulullah dan Maisarah. Ya akhinal Quraisy, katanya, aku ini hamba dari pegawai, istilahnya ya. Istilahnya itu apa? Nyantri dari saya ini, ikut dari guru saya. Dia itu seorang pendeta. Katanya ada yang bernama Dasturah, ada juga yang bilang Bakhiri. Dia itu kerjanya selalu berada di atas loteng, dia tidak pernah turun. Apa hajatnya selalu saya yang mencukupinya. Makannya, minumnya, dia tidak pernah turun dari atas loteng rumahnya itu Bu. Tiba-tiba hari ini, wahai akhinal Quraisy, dia itu turun dari tempatnya, dari singgasananya itu, tergopoh-gopoh mendatangi saya. Dia meminta kalian berdua untuk menghadapnya. Tolong datangi dia, barangkali ada sesuatu yang akan diucapkannya, akan disampaikan. Ketika itu Rasulullah sudah benar-benar sudah keadaan lelah, sehingga sudah hampir tertidur. Akhirnya Rasulullah menyuruh Maisarah, wahai Maisarah, coba kau datangi. Dan itu Maisarah langsung beranjak ditemani oleh bawahannya si pendeta tadi, menemui ke atas. Sampai di situ mendatangi pendeta tersebut. Pendeta tadi bertanya, kok di dalam hatinya dia tidak bertanya langsung ya Bu ya. Dia punya sopan yang sangat tinggi akhlaknya. Dia bertanya, yang saya tuju bukan ini sebetulnya, kok yang datang ini gitu. Tapi dia tidak bertanya kepada Maisarah. Kemudian bertanya, ya akhinal Quraisy, siapa? Man huwa akhinal Quraisy, siapa laki-laki yang ada di bawah pohon tersebut? Si Maisarah ini sok kenal. Oh, itu saudara saya, akhinal Quraisy, itu saudara saya. Ya akhi, katanya si pendeta, dia itu tidak mempunyai saudara. Nah itu Maisarah malu ya Bu. Ngaku-ngaku, ya maksud saya saudara-saudara setanah air lah. Dia itu tidak mempunyai saudara. Dia itu anak yatim sejak masih kecil, sejak lahir dia sudah menjadi yatim. Dan sekarang dia itu dipelihara oleh pamannya yang mempunyai banyak anak. Melihat itu Maisarah kaget Bu. Jadi dia ucapkan semua yang dia tidak tahu tentang Rasulullah ini, diceritakan semua oleh pendeta tersebut.
diceritakan dia itu suka ini suka ini. Maisarah kaget dan akhirnya tiba si ya akhina Quraisy irji ila biladik, kembalilah kamu ke Quraisy secepatnya. La yakun tahta ar-rajulu fi tahta as-sajarah illa an-nabi, katanya. Laki-laki yang kamu temani itu yang di bawah pohon itu tidak lain adalah dia seorang calon nabi. Mendengar itu kaget Maisarah, Bu. Segera kamu pulang, bawa pulang dia. Jangan kamu beritahukan kepada siapapun bahwa dia adalah seorang calon nabi. Mendengar itu Khadijah terperangah, seorang calon nabi seperti yang dia harap-harapkan baru muncul. Teringat dia akan mimpinya yang silam. Ya Allah, apakah ini jawabannya? Apakah ini sudah datang waktunya? Kata Sayyidatuna Khadijah. Hari demi hari Sayyidatuna Khadijah semakin dia galau, Bu. Semakin dia gundah gulana. Dia selalu berdoa kepada ya Allah, bagaimana saya ini harus menyembunyikan rasa gundah di hati hamba ini ya Allah. Sehingga dia berdoa dan berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai pada waktunya dia tidak kuat menahan gejolak hatinya, dia curhat kepada siapa, Bu? Sayyidatuna Nafisah binti Umayyah, sahabat yang tadi dia mintain untuk teman bawa dagangannya. Kembali dia datangi Sayyidatuna Nafisah. Nafisah, aku ada hajat nih. Ini. Ada apa lagi nih Khadijah? Aduh. Iya nih Khadijah, Nafisah. Kayaknya saya ini pengen deh pikiran untuk nikah lagi. Kayaknya. Hah? Kaget kan, Bu? Benar nih, kamu pengen nikah lagi? Siapa orang laki-laki yang kamu tuju itu sangat beruntung sekali. Katanya Sayyidatuna Khadijah, ya itu yang kamu tunjuk kemarin itu, Al-Amin. Al-Amin yang kamu tuju ya Khadijah. Iya, Al-Amin. Saya ada hajat untuk menikah dengan Al-Amin. Benar Sayyidatuna Khadijah, kamu ingin menikah dengan Al-Amin gitu. Iya, Nafisah, saya ingin menikah lagi dan saya berharap Al-Amin adalah jodoh pilihan saya. Cuma saya ini bingung bagaimana saya memutarkannya. Katanya Sayyidatuna Nafisah, kamu tenang aja Khadijah. Yang penting kamu sudah siap menikah, itu urusan saya. Akhirnya berangkatlah Sayyidatuna Nafisah ke Rasulullah, ke Muhammad. Datang dia kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimana nih kalau kamu ada yang mau melamar? Sedangkan Rasulullah berkata, wahai Nafisah, aku ini masih banyak tanggungan. Rasulullah bukan orang yang tidak mampu waktu itu, Bu, bukan. Cuman dia masih mau menanggung dari anak-anaknya Abi Thalib pamannya. Saya ini masih banyak tanggungan. Kalau saya punya istri lagi, otomatis kan saya memberi nafkah lagi. Saya punya tanggung jawab lagi. Kemudian kata Sayyidatuna Nafisah, kaifa bika in araftu alaika jamal wal mal. Ya Muhammad, kaifa bika in araftu, bagaimana seandainya aku kenalkan jamal wal mal, orangnya sangat cantik, wal mal, dan orangnya sangat kaya raya. Dan kamu tidak akan repot menafkahi dia, justru dia yang akan menafkahi kamu dan keluarga besar kamu. Katanya Sayyidatuna Nafisah. Rasulullah bertanya, man hiya ya Nafisah? Siapa dia Nafisah? Khadijatul Kubra. Mendengar itu Rasulullah terdiam, tidak langsung menjawab, iya saya mau, tidak Ibu ya. Ya, Rasulullah berakhlak mulia. Mendengar itu Rasulullah terdiam sejenak, kemudian Khadijah, wahai Nafisah,
apakah dia mau dengan saya, katanya. Ya Muhammad, yang penting saya dapat jawaban oke dari kamu ini. Kalau kamu oke, itu urusan saya. Gitu. Akhirnya Nabi Muhammad memberikan jawaban kepada Nafisa, kalau begitu saya akan musyawarahkan dulu dengan keluarga besar saya, dengan paman-paman saya. Jadi Rasulullah tidak langsung mengiyakan, Ibu. Dia bermusyawarah. Nah, di sini terlihat akhlak Rasulullah SAW. Dia bermusyawarah dulu dengan paman-pamannya, Sayyidina Abi Thalib, Hamzah, dan akhirnya semua paman-pamannya akhirnya ya itulah terjadilah pernikahan Rasulullah dengan Khadijah alaihissalam. Nah, di sini Bu yang perlu saya tekankan di sini Bu ya. Ketika Khadijah akan menikah dengan Rasulullah, ada satu waktu yang akan ingin disampaikan oleh Khadijah kepada Nabi Muhammad. Dia berkata, jadi dipertemukan oleh Allah manusia yang hebat ini antara Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah. Dan Sayyidatuna Khadijah waktu itu ingin mengutarakan keinginan hatinya bertemu dengan Rasulullah sebelum hari pernikahannya. Bertanya Khadijah kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku ingin menikahimu, aku ingin engkau jadikan istrimu, bukan karena ketampananmu, bukan karena engkau mempunyai akhlak yang mulia, bukan karena engkau dijuluki Al-Amin, tetapi itu hanyalah suatu bonus buat Sayyidatina Khadijah. Ketahuilah wahai Muhammad, aku ingin menikahimu, ingin melamarmu karena engkau adalah calon seorang nabi yang akan diutus oleh Allah di muka bumi ini. Dan jika mimpiku itu benar, engkau diutus seorang nabi, maka jangan pernah tinggalkan aku wahai Muhammad. Bawalah aku menuju Allah. Jadi Bu, Khadijah, Sayyidatina Khadijah ini Bu menikah dengan Rasulullah karena apa Bu? Karena dia ingin diajak oleh Rasulullah menuju Allah. Bukan karena dia ingin terkenal, bukan karena ingin jadi seorang yang disebut-sebut sebagai istri seorang nabi, bukan, tapi dia ingin dibawa oleh Rasul menuju Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. Ibu-ibu yang melakukan kesiapannya sehari-hari melayani suami, kita niatkan untuk siapa Bu? Untuk Allah Bu, jangan niatkan untuk suami. Kalau untuk niatkan suami kita kecewa. Ibu-ibu yang punya anak yang ada di pesantren, ya, di pesantren anaknya dia berharap ibunya nanti kamu akan menjadi seorang mubaligh yang besar, kamu nanti akan mendapatkan amplop yang gede, kamu akan membangun. Jangan pernah berharap seperti itu. Niscaya ibu-ibu akan kecewa. Tapi niatkan dia sebagai penerus dakwahnya Rasulullah karena Allah. Ibu-ibu yang punya majelis taklim juga niatkan mendirikan majelis taklim ini karena siapa Bu? Karena Allah. Bersandar itu kepada sesuatu yang kokoh. Jangan lemah. Manusia itu lemah. Suami kita manusia, anak kita manusia, sifatnya lemah. Tapi kalau kita bersandar kepada Khalik sang pencipta yaitu Allah, maka akan kokoh, tidak akan pernah kita dapati rasa kecewa. Ya, itu yang akan kita dapati kalau kita semua kita niatkan hanya karena Allah. Ibu datang ke majelis ini, kita niatkan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, barakah dari Sayyidatina Khadijah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Sayyidatina Khadijah, syafaat dari Rasulullah SAW, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya ucapkan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga bisa didapat bertemu kembali di lain acara lagi. Dan semoga kita semua berikan kesehatan kembali di rumah masing-masing dengan membawa apa yang saya sampaikan tadi untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.